ini ditemukan meninggal, sempat nggak si istri ngecek lagi HP-nya barangkali berubah jadi masuk pesannya atau makan malah menghubungi nomornya? Ada sempat ke situ nggak? Ada, dia jadi sempat heran juga Mas ya. Jadi sekitar jam 10 itu dia melihat loh kok sudah sekitar jam 10 ya, itu sudah centang 2 gitu. Oke, nah, jam 10 pagi. Ya. Jam kan pagi ditemukan meninggal. Ya. Oke. Itu. Jadi jam 10 itu kok sudah centang 2. Nah, dia pikir itu oh mungkin handphonenya itu sudah dibuka oleh polisi begitu. Oke. Hanya berpikir sederhana itu sih. Oke. Nah, ternyata sampai sekarang buktinya malah belum ya? Malah nggak ada. Okay. Nah, selain HP, ada nggak kan biasanya zaman sekarang itu ada medsos dan sebagainya. Ada juga nggak yang tanda-tanda aneh medsosnya mungkin ini sudah orangnya meninggal tapi medsosnya kok aktif gitu? Oh iya ada Mas, ada itu juga? Instagram gitu. Jadi itu masih baru sekali ya Mas, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Dia kaget loh kok DM-nya aktif karena kan itu ada tandanya hijau itu ya Mas ya gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan, padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize karena sudah almarhum gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Itu sempat saya screenshot. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Iya, dari sekarang gitu. Berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti ya? Iya, gitu Mas. Itu yang bikin ini siapa yang gitu? Siapa yang yang pegang akunnya ini gitu Mas. Oke. Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya sudah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali tidak. Ya Pak Yusuf, baru saja kita melihat bagaimana keluarga menyampaikan ada kejanggalan di media sosial milik dari almarhum ADP ini. Seharusnya bagaimana polisi untuk melakukan penelusuran digital terhadap ponsel ataupun media-media sosial milik dari almarhum ADP ini? Seharusnya penelusurannya seperti apa seharusnya Pak? Ya, ini yang salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan langsung dari penyelidik. Hanya memang ini kan penjelasannya harus secara forensik ya. Tapi soal chat WA itu masuk bisa kita jelaskan sederhana karena itu kita lakukan sehari-hari. Apabila memang benar handphone yang terakhir digunakan oleh almarhum itu terkoneksi kepada device lain, misal notebook, laptop, khusus aplikasi WA-nya. Seperti saya ini kan saya gunakan device yang untuk Zoom ini, ada WA saya yang saya koneksikan di handphone. Secara sistem, apabila handphone saya ini saya nonaktifkan, WA-nya tetap aktif di device ini. Apabila dikirim dalam posisi katakanlah mati device ini, terus kemudian masih centang 1, kemudian saya buka device saya ini, terus saya buka aplikasi WA-nya, dia akan masuk. Artinya apabila pada saat itu informasinya itu masuk pada pukul 10 sekian, yang itu sudah dilakukan pemeriksaan, kita duga tim dari digital forensik membuka aplikasi WA, maka dia akan masuk. Itu dugaan kita, tapi tentu yang paling kompeten untuk menjelaskan ini adalah penyelidik. Apakah demikian?
apakah demikian? Nah, terus terkait dengan Instagram, apakah dibuka juga? Apakah terkoneksi? Instagram bisa juga web, apakah terkoneksi? Tentu agar faktual ini menjadi hal yang perlu kita nanti mendorong dijelaskan dari pihak penyidik, Mbak Angel. Ini saya tidak bisa lama-lama, ada janji rapat nih. Saya terpaksa lead dulu ini, Pak Nicole. Baik, Ya, Pak terima kasih banyak Pak Yusuf atas waktunya dari anggota Kompolnas. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore. Kita melanjutkan dialog ini dengan... Nggak bisa menemani ini. Baik. Kita lanjutkan dialog ini dengan penasehat keluarga ADP, Pak Nikolai. Pak Nikolai, tadi kita sejenak telah menyampaikan mungkin sedikit pandangan dari Kompolnas mengenai kasus almarhum ADP ini. Sementara dari pihak keluarga, Pak Nikolai, ini bagaimana dugaan ketika ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan atau yang tadi mungkin sebelumnya kita lihat bersama dalam ice break yang disampaikan oleh keluarga korban mengenai WhatsApp yang centang biru begitu tiba-tiba. Ya, begini Mbak. Itu kan yang menjadi tanda tanya kuat. Bahwa jam 10 pagi, tanggal 8 jam 10 pagi itu, kok bisa WhatsApp-nya centang 2. Berarti kan HP-nya berarti ada dalam penguasaan seseorang. Sehingga itu diaktifkan. Itu sederhana sekali. Tanpa WA, tanpa HP diaktifkan, walaupun itu sudah dimasukkan ke aplikasi ke laptop, tapi awalnya kan dari HP. Ya. Kalau bukan dari HP kan tidak terhubung dengan laptop. Kalau dikatakan tadi oleh Pak Yusuf bahwa setelah aplikasi WA itu masuk ke laptop, kemudian HP-nya dimatikan atau HP-nya digeser, masih tetap ada dalam laptop, berarti kan awalnya dari HP, bukan langsung dari laptop kan? Iya. Itu logika sederhana. Kemudian Instagram, DM HP. Nah Instagram ini kan ada di dalam aplikasi HP itu. Berarti harus dibuka lewat HP dulu. Tidak mungkin Instagramnya bisa dibuka lewat laptop kalau tidak ada asal dari HP. Itu sederhana juga. Makanya keluarga agak mencurigai bahwa HP itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ada begitu ya Pak ya? Ya, ponsel ini sebelumnya diyakini tidak ditemukan begitu yang diketahui oleh keluarga Pak Nikolai, bagaimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak ditemukan kok bisa aktif? Ya kan? Atau mungkin berada dalam penguasaan seseorang. Itu bisa tidak ditemukan karena berada dalam penguasaan seseorang. Kita lihat dari tanggal 8 Juli itu WA-nya aktif. Kemudian tanggal 14 Agustus Instagram-nya aktif. Ini jedanya cukup lama loh, dari tanggal 8 Juli sampai 14 Agustus. Cukup lama. Tapi ada upaya dari keluarga nggak Pak setelah mengetahui centang biru itu untuk mungkin mengirimkan pesan melalui aplikasi baik itu WhatsApp ataupun Instagram? Ya, dia berusaha lebih bagus, tapi tidak centang satu. Dan berusaha lagi masuk ke Instagramnya, tapi sudah nggak aktif. Di situ tertulis bahwa ya almarhum sudah meninggal, itu aja. Pemilik akun itu sudah meninggal. Itu. Nah, siapa yang menulis pemilik akun itu sudah meninggal? Siapa yang memasukkan pesan itu? Oke, baik. Tidak mungkin almarhum atau keluarga memasukkan bahwa pemilik akun sudah meninggal. Sederhana sekali itu logikanya. Masa ada almarhum bisa memasukkan dia sudah meninggal, terus dia masukkan saya sudah meninggal? Oke. Ya kan? Nah, berarti ada orang lain yang menuliskan itu dalam akun Instagramnya.
Nah, siapakah orang lain itu? Itulah yang menjadi tanda tanya besar dari keluarga begitu ya Pak. Dan tentunya ini menjadi alasan temuan-temuan yang mungkin sudah terlihat jelas tapi masih menyimpan banyak tanda tanya. Inilah mungkin menjadi alasan bagi keluarga untuk meminta atau mengajukan adanya penyelidikan ulang terhadap kasus ini. Pak Nikolai, selamat sore. Terima kasih banyak telah bergabung dengan Sido Sore. Tadi juga bergabung dengan anggota Kompolnas untuk kita berdialog bersama mengenai kasus kematian dari almarhum ADP. Tentunya kita berharap ada secerca harapan dan juga jawaban-jawaban dapat diterima begitu oleh ke pihak keluarga. Selamat sore Bapak Nikolai, terima kasih banyak, salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita diskusikan tadi, kejanggalan demi kejanggalan terus ditemukan dalam kematian diplomat muda Arya Daru Pangayonan. Mulai dari misteri CCTV yang bergeser hingga ponsel dan media sosial milik Arya Daru yang aktif kembali usai ditemukan tewas di kamar indekosnya. Keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayonan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Salah satunya terkait ponsel dan akun media sosial milik sang diplomat muda yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya Daru sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun centang 1. Dan esok paginya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun, belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya Daru justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan lainnya adalah saat akun Instagram Arya Daru tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Di samping itu, istri Arya Daru mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun, saat ini ia tak lagi bisa login ke akun suaminya. Menjawab misteri ini, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam memberikan penjelasan terkait ponsel dan akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal. Soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil gimana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Selain itu, Anam juga menanggapi pernyataan keluarga Arya Daru yang meragukan kesimpulan Polda Metro Jaya yang menyatakan tak ada keterlibatan pihak lain dan tak ada unsur pidana dalam kematian sang diplomat muda.
Ia juga menjelaskan terkait misteri CCTV indekos yang bergeser. Nggak apa-apa, meyakini juga nggak apa-apa. Yang penting ada nggak buktinya. Sepanjang CCTV yang ada tanggal 7 sampai tanggal 8, itu kan ada CCTV-nya, tinggal dilihat aja. Apakah ada orang yang masuk dalam kamar tersebut. Selain Arya Daru misalnya begitu. Kan CCTV tinggal lihat CCTV-nya. Jadi kita tidak perlu berdebat panjang, ya silakan dilihat aja. Mau butuh menit keberapa, ini keberapa, monggo. Gitu. Nah, kalau misalnya analisanya soal CCTV, ini ngerubah angle-nya. Biasanya yang bermasalah itu kalau dari angle yang jelas dirubah menjadi tidak jelas. Ini kan yang tidak jelas terus dirubah menjadi lebih jelas. Itu kan sebenarnya punya makna sendiri. Pihak keluarga sang diplomat muda berharap kejanggalan-kejanggalan tersebut segera didalami demi mendapat petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan.